Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke toko membeli buku, tak lupa membeli buah alpukat. Halo teman-temanku, perkenalkan, namaku Lintang Restu Langit dari PMR Wira SMA Negeri 1 Bangkalan. Oh iya guys, aku mau nanya nih sama teman-teman semua. Kalian pernah nggak sih merasakan getaran-getaran yang membuat benda-benda di sekitar kita jatuh atau roboh? Atau yang biasa kita sebut dengan gempa bumi. Kira-kira apa aja ya yang dapat kita lakukan agar kita selamat dari gempa bumi? Nah, kali ini Lina mau cerita nih, biar teman-teman semua pada tahu apa aja sih yang dapat kita lakukan agar kita selamat dari gempa bumi. Mau tahu ceritanya? Duduk yang manis, pasang telinga, fokus ke depan. Di sore hari yang cerah, terdengar ada anak-anak yang sedang bernyanyi dengan riang. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Wah, ternyata kita bisa tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dan hanya dari lagu ya. Jadi kalau terjadi gempa itu gak usah panik, kata Komang. Kemudian Cika berkata, iya, ternyata kalau terjadi gempa, kita cukup melindungi kepala dan masuk kolong meja. Dan juga menjauhi kaca karena rawan pecah. Iya juga, aku juga tahu katanya dari lagu itu kalau gempanya sudah berhenti, baru kita boleh lari ke lapangan terbuka supaya selamat, kata Komang. Tapi berbeda dengan Yanto, dia bilang, halah, itu kan cuma lagu. Emang kalau kita tahu lagu itu, kita bisa selamat ya? Kata-kata Yanto seolah-olah meremehkan lagu itu. Dan dia seperti tidak takut terhadap gempa. Nah teman-teman, hari berganti nih. Pada saat pagi hari, tiba-tiba terjadi gempa yang hebat. Pada saat itu, Doni lagi asik nih bermain PS di kamarnya. Saat merasa gempa bunyi, Doni langsung melindungi kepala, masuk kolong meja, dan ia menjauhi kaca. Lalu saat gempanya sudah berhenti, ia baru lari ke lapangan terbuka. Begitu juga dengan Cika. Ketika gempa terjadi, Cika sedang asik membantu ibunya memasak. Lalu saat ia merasa ada gempa yang terjadi, Cika langsung mematikan kompornya, lalu melindungi kepala, masuk kolong meja. Dan ketika gempanya sudah berhenti, baru ia lari ke lapangan terbuka. Berbeda ya dengan Yanto, ketika pagi itu, ia sedang tertidur di kamarnya. Lalu ia terbangun karena warga berteriak, gempa! Gempa! Hah? Apa? Gempa? Ada gempa? Yanto panik nih teman-teman, dia juga lupa melindungi kepalanya. Aduh, sakit, benjol lagi. Gempa belum berhenti, tapi ia juga belum masuk ke kolong meja. Malah ia tetap berdiri di samping lemari. Dan ada sebuah kardus yang besar jatuh ke kepalanya. Dan ia pun terjatuh. Aduh, benjolnya jadi double lagi. Tolong, aku harus keluar. Padahal gempanya belum berhenti, tapi dia malah lari keluar. Dan ia tidak menjauhi kaca. Benar saja, ketika gempa terjadi, kaca jendelanya pecah dan ia terluka. Aduh, kakiku! Kepalanya benjol, kakinya luka. Akhirnya, Yanto takut kemana-mana. Ia berdiam diri di dalam rumah. Untungnya, gempa segera berhenti, tapi Yanto sudah terluka. Tapi masih untung, karena Yanto tidak tertimpa bangunan di rumahnya. Sejak hari itu, Yanto baru sadar bahwa seharusnya dia mengikuti nasihat gurunya melalui lagu yang diajarkan. Bahwa jika terjadi gempa, ingat, lindungi kepala, masuk kolong meja, dan jauhi kaca. Dan saat gempa berhenti, baru lari ke lapangan terbuka. Nah, teman-teman,
Jadi, melalui lagu tersebut, kita jadi tahu nih, bagaimana sih cara menyelamatkan diri dari gempa. Yuk, kita jadi anak yang siap siaga menghadapi bencana. Siang hari makan pentol aci, makannya bersama Bu Asi. Cukup sekian cerita ini, Lintang ucapkan banyak terima kasih. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.